Ya, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua pasar dan semua investor di seluruh dunia, di mana kita akan menyaksikan dan juga sekaligus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump, terlepas dari apa yang sudah ditunggu-tunggu selama ini, yaitu terkait dengan executive order. Jadi kira-kira apakah ini akan berdampak secara luas atau memang sudah diprediksi ataupun bahkan diantisipasi. Dan jangan lupa bahwa minggu ini agenda utama lainnya itu adalah terkait dengan kebijakan Bank of Japan. So, kita lihat ulasan berikut ini. Jadi di hari Jumat kemarin teman-teman kita sudah melihat ada beberapa data ekonomi yang memang sebetulnya kategorinya adalah tingkat 2 atau medium impact. Nah, cuman kalau kita perhatikan di situ mungkin bisa disimpulkan dia sedikit memberikan efek kepada market ya, terutama kaitannya dengan saham yang tiba-tiba rebound di malam hari, kemudian emas yang tergelincir atau dalam hal ini adalah terkoreksi secara normal di bawah 2.700 kembali. Nah, satu sisi catatannya adalah apa yang sempat kita bahas di hari Jumat betul-betul terjadi tapi tidak membuat dia berubah tren. Terutama kalau kita kaitkan dengan pergerakan harga emas. Hanya saja yang perlu kita tinjau di sini adalah data zona Eropa yang ternyata CPI-nya bisa dibilang sesuai ekspektasi dan itu tidak serta-merta membuat euro mengalami penguatan, melainkan dia tetap berada di sisi yang ya kita sebut saja dengan level support psikologis. Nah, apakah ini akan berdampak lebih nyata atau tidaknya kita akan lihat dengan apa yang akan terjadi ataupun yang dinanti-nanti untuk hari ini. Ya, di hari Jumat kemarin kita sudah sempat singgung juga kaitannya dengan Trump Executive Order yang kemungkinan akan diumumkan langsung setelah dia dilantik di hari ini. Ya, hari ini adalah hari pelantikan sekaligus secara kebetulan juga memang libur market Amerika. Sehingga nanti malam saya berharap tidak akan ada melihat pergerakan yang spesifik ataupun signifikan untuk market seperti Wall Street ataupun indeks saham pada intinya. Tapi untuk emas, kelihatannya kita akan lihat volatility yang sangat meningkat, termasuk juga other currency seperti euro, pound sterling, dan juga macam-macam lainnya. Oke, kita lihat di sini. Executive order atau perintah eksekutif. Ada 3 hal yang paling dinantikan. Yang pertama adalah kebijakan imigrasi atau sektor imigrasi, kemudian ada yang juga kita kaitkan dengan sektor energi, dan terakhir tentunya yang dinanti-nanti oleh para pelaku pasar adalah kebijakan tentang tarif. Oke, kita lihat terlebih dulu imigrasi. Kita sudah sempat dengar posisinya adalah Trump sangat ingin untuk mendepak ataupun mendeportasi semua yang tidak berhubungan ataupun bukan warga asli dari Amerika. Dan terutama yang paling utama adalah terkait dengan yang tidak memiliki izin tinggal yang lebih ya kita kategorikan sesuai dengan hukum. Nah, tapi kita lihat di sini. Trump minggu lalu atau beberapa hari menjelang pelantikannya, setiap diwawancara dia selalu mengatakan bahwa dia akan menandatangani langsung 100 executive order. Nah, tapi dari 100 itu yang mungkin yang akan terlihat di hari pertama itu salah satunya adalah terkait dengan kebijakan imigrasi. Dalam hal imigrasi, dia menjanjikan bahwa ini akan menjadi kebijakan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Wah, ini cukup menarik. Sekaligus juga agak bertanya-tanya ya, apakah ini akan berdampak pada tingkat pengangguran Amerika atau tidak? Karena seperti yang kita ketahui bersama, lebih banyak orang dari luar Amerika yang bekerja di Amerika tersebut, dan kita akan lihat dampaknya apakah ini akan signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran Amerika atau tidak kalau terjadi deportasi besar-besaran seperti yang disebutkan. Nah, cuman masalahnya adalah ini akan terkait juga dengan kebijakan ataupun dari sisi hukum. Nah, tapi yang kedua yang juga tak kalah penting adalah dia akan menutup perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Nah, ini juga cukup menarik sebetulnya, malah jadinya kecenderungan untuk memicu konflik secara global ataupun bahkan ya mungkin hubungan antara dua negara itu akan semakin memburuk. Tapi kita tinggal tunggu saja, apakah ini betul-betul berdampak pada tenaga kerja atau tidak. Selama tidak berdampak, ya saya rasa harusnya ini kita akan lihat sebagai sisi positif, terutama untuk ekonomi Amerika. Tapi kalau itu sampai berdampak pada tingkat pengangguran, maka yang akan menjadi masalah adalah apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump, kemudian juga dikaitkan dengan kebijakan yang akan diusung nantinya oleh Federal Reserve. Jadi saling keterkaitan. Kemudian yang kedua, itu adalah di sektor energi. Kita sudah tahu bersama bahwasanya Trump ini lebih condong untuk memihak kepada bahan bakar fosil, sehingga kalau kita pastikan dari apa yang sempat disampaikan dalam 1 bulan terakhir dan intens dalam 1 minggu terakhir, itu kaitannya adalah akan mencabut ataupun bahkan melonggarkan larangan yang diberlakukan era Biden, yaitu kaitannya dengan pengeboran minyak, lepas pantai, dan juga di area-area ataupun di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah federal Amerika. Nah, kemudian juga kaitannya dengan energi juga ini akan umumkan terkait dengan darurat energi nasional.
Nah, ini berarti sebetulnya lampu hijau untuk pengeboran minyak. Pertanyaannya adalah kalau memang ternyata pengeboran tersebut semakin ramai, semakin dibuka kembali, ya otomatis itu akan logikanya memicu pasokan yang berlebih, terutama untuk Amerikanya sendiri. Apakah ini akan langsung serta-merta berdampak kepada harga minyak? Kelihatannya ya, tapi yang jelas sih pada dasarnya semakin dia banyak memproduksi, maka akan semakin tertekan harganya mengalami penurunan. Ini ya dengan catatan bahwa pasokan semakin melimpah berarti harga akan relatif turun. Dengan catatan yang harus diingat, ini terjadi kalau ternyata tingkat permintaannya tetap lemah. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan tarif yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Positifnya, tidak ada bocoran sedikit pun yang mengaitkan dengan kebijakan tarif ini akan diberlakukan di periode ataupun di hari pertama dia menjabat atau menduduki Gedung Putih. Berarti setidaknya market bisa sedikit bernapas, dan tentunya yang kita lihat adalah indeks saham kemungkinan akan mengalami kenaikan karena tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan kebijakan tarif tersebut. Tapi jangan salah teman-teman, tidak disebutkan terkait dengan akan diumumkannya kebijakan tarif tersebut di hari pertama, bukan berarti tidak akan diberlakukan, tapi hanya sisa atau bahkan menunggu waktu. Malah menurut saya kemungkinannya adalah dalam minggu ini teman-teman harus waspada dengan apa yang akan diumumkan oleh Donald Trump, karena anything could be happen, termasuk kalau kita belajar dari apa yang sudah pernah dilakukannya di kepemerintahan pertama di era 2017 yang lalu. So, hati-hati saja. Jadi kemungkinan masih tetap bisa muncul dan mungkin beberapa hari ke depan. Nah, ini adalah diagram yang saya bikin. Apa yang kira-kira bisa dipelajari dari kebijakan Trump ataupun masa periode pertama Trump di tahun 2017. Terkait dengan kebijakan atau executive order, kalau misalnya kita lihat dari apa yang dilakukan atau yang pernah dilakukan oleh Donald Trump, sebetulnya kita sudah memiliki kesimpulan bahwa apa yang diumumkan ataupun yang kebijakan apa yang dicetus oleh Donald Trump itu biasanya berubah-ubah. Kadang dia akan ketat, kadang-kadang dia akan longgar, dan itu yang akan menjadi seru. Itu pula yang menjadikan catatan bahwa indeks saham ataupun bahkan market lain dipastikan akan sangat volatile sepanjang pemerintahan Donald Trump. Ya, ini kategorinya karena ada ketidakpastian yang membayangi, sehingga kemungkinan akan muncullah high volatilities. Termasuk ini berlaku juga untuk emas tentunya, yang kemungkinan kalau misalnya kemarin kita cuma lihat pergerakan 20-30 poin, mungkin dalam satu hari kali ini akan lebih besar dari 30 poin. Nah, tapi dengan catatan pula, kemungkinan potensinya karena ketidakpastian itulah yang akan membuat kenapa orang akan lebih melirik kepada safe haven. Di sisi lain, bagaimana dengan potensi dari dampak pengumuman deklarasi energi nasional? Oke, berikut diagramnya. Kalau kita lihat di sini berarti kebijakan sektor energi, kemudian tujuannya yang tadinya semulanya adalah untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri, otomatis ini tentunya secara positif itu akan memangkas biaya energi sekitar 50%. Dan harusnya positif untuk ekonomi terutama ya. Dan ini catatan tambahannya adalah pro terhadap kebijakan ataupun bahan bakar minyak. Nah, otomatis yang tadinya memang kita tidak fokuskan dengan pengeboran dan lain-lain, yang mungkin nanti akan terlihat jumlah pengeboran yang kembali dibuka dan semakin banyak. Itu berarti nantinya akan membuat pasokan tersebut melimpah terutama untuk dalam negeri Amerika. So, di dalam data ekonomi mingguan yang biasanya dikeluarkan oleh EIA terkait dengan stok ataupun pasokan minyak setiap minggunya, itu kemudian kita akan melihat kenaikan. Nah, tapi ingat bahwa kebijakan ini kemungkinan akan jangka panjang, karena kalau misalnya kita bicara tentang pengeboran yang dibuka kembali, otomatis butuh tools ataupun bahkan ya alat-alat yang mendukung untuk ke arah pengeboran tersebut. Ya mungkin saja akan ada pembukaan jalur kembali ataupun pembukaan jalur tambahan. Nah, satu sisi teman-teman, ini akan positif karena apa? Karena posisinya Amerika itu tidak perlu lagi bergantung kepada apa yang dilakukan oleh OPEC, sehingga sebetulnya ini juga wacana yang sudah lama dan selalu bergaung dan pernah terjadi di 2017. Itulah kaitannya dengan ada potensi persaingan antara Amerika dengan negara-negara eksportir minyak yang bernaung di bawah OPEC. Nah, ini akan cukup menarik karena beberapa kali setiap OPEC memutuskan untuk menahan produksi, di situ pula kebijakan dari Amerika memompa produksi untuk menetralisir harga supaya tidak booming. Nah, ini juga yang berarti membuat keterbatasan ataupun potensi kenaikan harga akan relatif terbatas. Catatannya teman-teman, ini kemungkinan kalaupun misalkan dampaknya akan membuat harga minyak turun, itu salah satunya adalah terkait dengan potensi kenaikan minyak karena kurangnya pasokan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan berlebih pasokannya harusnya kan harganya akan relatif mengalami
kenaikan. Tapi masalahnya kalau misalkan lemah permintaan, ya otomatis posisinya adalah dia akan relatif turun, ya. Nah, berbeda cerita kalau misalkan permintaannya relatif naik dengan pasokan yang berkurang, maka ya kita bisa tafsirkan itu akan membuat harga mengalami kenaikan. Nah, cuman masalahnya adalah jika memang ternyata yang dilakukan oleh OPEC benar terjadi lagi dan itu adalah kondisi di mana mereka akan bersinggungan. Artinya bisa saja apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu akan diimbangi oleh OPEC di periode berikutnya. Mungkin di kuartal kedua mereka akan umumkan terkait dengan pemangkasan produksi tambahan. Nah, kita harus tunggu di situ sehingga akan terlihat di situ apakah harga minyak akan cenderung turun atau cenderung naik. Tapi perkiraan saya ini akan jadi volatile dan kita akan dalam waktu dekat mungkin melihat itu akan negatif untuk harga minyak secara keseluruhan. Nah, tapi dalam jangka panjang, kalau memang ternyata ekonomi tumbuh kembali dan meningkatkan permintaan, maka kemungkinan dia akan pulih dengan sendirinya, walaupun dengan catatan penegasannya adalah ya agak sulit untuk mengharapkan harga minyak kembali naik lebih tinggi. Nah, tapi apapun itu, kita akan coba lihat ke depan apakah ini akan berpotensi untuk mendorong harga minyak naik di atas $80 kembali apa tidak. Oke, kemudian yang terakhir adalah BOJ siap menaikkan suku bunga. Tapi ada catatan di sini, teman. Ini kaitannya dengan kebijakan yang diusung, sebetulnya kan basisnya adalah data internal atau data Jepangnya yang kecenderungan sangat mendukung untuk kenaikan suku bunga. Seperti kita ketahui, kenaikan upah juga inflasi saling mendukung, saling terkaitkan, dan pembahasan di fiscal year 2025 diharapkan akan menunjukkan kesepakatan kenaikan gaji ataupun kenaikan upah kembali. Nah, kalau misalnya lihat dari 2024, Januari itu tidak dilakukan kenaikan, melainkan di bulan Maret. Tapi dikarenakan minggu ini juga ada kondisi di mana Trump dilantik, kemudian ada kekhawatiran tertentu yang mungkin akan menyebabkan mata uang yen akan jauh terdepresiasi ataupun melemah, maka kebijakan ini diperkirakan akan lebih maju lebih awal. Artinya potensi kenaikan suku bunga masih bisa terjadi dan perkiranya adalah 25 basis point. Pertemuan di tanggal 23 dan 24, dan tolong perhatikan, ini adalah kemungkinan juga akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan ataupun pidato Donald Trump. Sehingga dalam 1 atau 3 hari ke depan kita harus secara spesifik mendengarkan dan juga melihat reaksi market. Kalau misalkan pidato Trump ini tidak memunculkan atau tidak berdampak buruk pada pasar, meningkatkan kekhawatiran dan lain-lain, maka suku bunga hampir bisa dipastikan akan naik 25 basis point sesuai ekspektasi. Kemudian itu adalah alasannya sebagai respon dari data ekonomi domestik dalam hal ini adalah Jepang. Tapi coba perhatikan, kalau misalkan Donald Trump memicu kepanikan pasar, maka sebetulnya yen akan diincar sebagai safe haven sehingga kemungkinan USD Japanese yen akan turun dan kita tidak perlu melihat adanya potensi kenaikan suku bunga tersebut. Atau dengan kata lain, teman-teman, kalau misalkan ternyata pidato ini memunculkan kepanikan, kan sebetulnya posisinya adalah dolar ataupun US Treasury yield akan mulai kenaikan. Sehingga itu yang akan memicu yen, bisa saja USD Japanese akan meloncat lebih tinggi, naik di atas 160 atau bahkan 162. Bahkan rumornya kalau 165 mereka akan intervensi, atau dengan cara lain mereka menaikkan lebih agresif. Nah, kira-kira mana yang akan terjadi, itu yang akan kita coba pantau lebih dulu dari apa yang akan diusung ataupun dijelaskan oleh Donald Trump di hari pertamanya setelah dilantik. Oke, data ekonomi untuk hari ini kelihatannya hanya ada data dari Cina tadi pagi dengan LPR dipertahankan tetap persis dengan sesuai ekspektasi, tapi rumornya teman-teman ada kemungkinan mereka akan memangkas RRR atau Reserve Requirement Ratio kurang lebih rumornya sih 1 hari menjelang libur Imlek di tanggal 29 Januari. Tapi ada juga rumor yang menyebut baru akan terjadi setelah. Nah, ini yang cukup menarik karena market otomatis sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah China terkait dengan stimulus fiskal dan juga kebijakan moneter dari PBOC untuk mengantisipasi kebijakan tarif Donald Trump. Nah, itu pula yang menyebabkan kenapa Hang Seng pagi ini mengalami kenaikan. So, kita akan lihat nanti sore di live streaming apakah masih ada gejala untuk kenaikan atau kita justru akan menghindar karena market akan relatif bereaksi negatif terhadap kebijakan Trump tersebut.